Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi tentang penentuan kalori reaksi. Penentuan kalori reaksi ini ada 4 cara, yaitu dengan cara kalorimeter, hukum Hess, energi ikat, dan entalpi pembentukan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang penentuan kalori reaksi menggunakan kalorimeter. Kalorimeter ini adalah suatu alat penentu kalori reaksi dengan melibatkan air. Jadi jumlah kalori yang diserap oleh air itu bisa ditentukan dengan mengukur kenaikan suhu dalam alat kalorimeter. Rumusnya itu yang pertama kita cari Q larutan. Q larutan itu dengan mengalihkan massa kali C. C kecil itu kalori jenis air dikali perubahan suhunya. Kemudian mencari Q kalorimeter. Ini C besar atau kapasitas kalorimeter dikali perubahan suhu. Kalau misalnya dalam suatu soal tidak diketahui C-nya, C besarnya atau kapasitas kalorimeter, maka kita cukup mencari Q larutan saja. Kemudian kita tentukan Q reaksi. Q reaksi itu negatif Q larutan atau negatif Q larutan ditambah Q kalorimeter. Baru kita cari perubahan entalpinya, yaitu dengan membagi minus Q larutan dibagi dengan mol. Contoh soalnya. Di sini ada 50 ml HCl 0,2 molar, suhunya 25 derajat Celcius. Ini ada NaOH dengan volume, molaritas dan suhu yang sama dicampurkan. Jadi totalnya jadi sekarang ada 100 ml campuran, suhunya 30 derajat Celcius ya. Ini 30 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui massa jenis air 1 gram per mili dan kalori jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Entalpi reaksi HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Entalpi reaksinya sudah ada, berarti ini reaksi penetralan, asam ditambahkan dengan basa. Yang ditanyakan per mol H2O yang terbentuk adalah yang ditanyakan berarti perubahan entalpi pada H2O pada air. Kita tulis yang diketahuinya. Ada volume HCl 0,2 molar, kemudian molaritas HCl dan suhu HCl, volume NaOH, molaritas NaOH bisa dilihat di sini, dan suhu NaOH. Kemudian massa jenis air 1 gram per mili, kalori jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan entalpi pembentukan dari perubahan entalpi pembentukan dari air. Ya. Cara yang pertama, kita tentukan dulu Q larutannya. Q larutan rumusnya M kali C kali delta T. Berapa massanya? Karena ini sudah dicampurkan, berarti massanya itu 100 ml. Kenapa 100 ml? Kan massa itu satuannya gram. Karena di sini massa jenisnya diketahui 1 gram per mili, artinya massa itu sama dengan volume, ya. Kalau misalnya volumenya 100 ml berarti massanya 100 gram. Dikali C kecil kalori jenis air 4,2 dikali perubahan suhu. Suhu akhirnya 30. Suhu awalnya tadi 25. Ya. Jadi hasilnya coret-coret 420 dikali 5 sama dengan 2100 Joule, atau ubah ke dalam bentuk kilojoule berarti 21 kilojoule. Udah 2100 berarti 2,1 ya, maaf kan karena dibagi 1000. Nah, setelah kita cari Q larutan, lanjut kita cari Q reaksi. Q reaksi itu negatif Q larutan, berarti negatif 2,1 kilojoule. Lanjut kita cari delta H-nya sekarang. Q larutan dibagi mol. Delta H sama dengan Q larutan dibagi mol. Negatif Q larutan dibagi mol. Molnya belum ada, molnya kita cari dulu. Kita pakai mol yang mana? Karena di sini itu ada HCl sama NaOH, berarti kita cari reaksi pembatas. Materinya sama
seperti stoikiometri kelas 10 ya. Kita cari mili atau mol dari HCl. Rumusnya itu V kali M. V itu volume 50 mili ubah dalam bentuk liter, berarti 0,05 dikali HCl-nya 0,2, berarti 0,01. Kemudian kita cari juga mol dari NaOH. Sama ya, 50 0,2 berarti sama 0,01. Nah, habis itu kita cari reaksi pembatasnya. Kita tulis reaksinya HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula HCl-nya tadi ya 0,01, NaOH 0,01. Yang mana yang jadi reaksi pembatas? Karena molnya sama, koefisiennya sama, berarti terserah yang mana aja hasilnya pun akan sama. Ini 0,01, 0,01, NaCl koefisiennya sama 0,01, H2O pun sama koefisiennya, berarti sama. Habis ini 0,01, ini 0,01. Karena yang ditanyakan delta H dari air H2O, maka kilarutannya minus 2,1 dibagi molnya, ini mol H2O 0,01 atau minus 2,1 dikali 10 pangkat 2 ya. Jadi jawabannya 210 kilojoule per mol. Nah gitu.